صوت القراء يناديكم يا أهل الله نوافيكم بكلام يتلى يهديكم للحفظ له ويعليكم صوت القراء يناديكم يا أهل الله نوافيكم بكلام يتلى يهديكم للحفظ له ويعليكم. Selamat datang Anda semuanya pada pembelajaran PAI dan Budi Pekerti kelas 10 SMA SMK. Pada kali ini kita akan membahas kelanjutan tentang sumber-sumber hukum Islam bagian 2. Kita akan mengetengahkan tentang pembagian hukum Islam, yaitu hukum taklifi dan hukum wad'i. Kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Hukum Islam terbagi kepada hukum taklifi dan hukum wad'i. Namun sebelum itu kita akan membahas tentang tujuan hukum Islam. Hukum Islam memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, merealisasikan kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan pokok atau daruriyah, kemudian kebutuhan sekunder atau hajiyah, serta kebutuhan pelengkap atau tahsiniyah. Daruriyah dinamakan juga dengan kebutuhan primer, hajiyah dinamakan juga dengan kebutuhan sekunder, dan tahsiniyah disebut juga dengan kebutuhan tersier. Tujuan yang kedua, mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat. Tujuan yang ketiga yaitu menolak kemudaratan dan mewujudkan keadilan yang mutlak. A. Hukum taklifi. Hukum taklifi adalah hukum yang mengandung tuntutan atau perintah, larangan, anjuran, atau memberi pilihan terhadap perbuatan seorang muslim atau mukallaf. Hukum taklifi akan selalu berada pada tahap kemampuan seorang mukallaf. Mukallaf sendiri artinya adalah seorang muslim yang sudah dikenai oleh ketetapan hukum atau seorang muslim yang sudah wajib menjalankan semua hukum yang ditetapkan oleh agama Islam. Hal ini ditandai dengan balighnya seorang anak manusia. Pembagian hukum taklifi. 1. Wajib, yaitu perintah yang harus dilakukan. Jika tidak dilakukan mendapatkan dosa, jika dilakukan berpahala. Wajib ini terbagi 4. Yang pertama dari segi waktu pelaksanaan, yang kedua dari segi orang yang melaksanakan, yang ketiga berdasarkan ukuran pelaksanaan, yang keempat dari segi kandungan perintah. Hukum taklifi yang kedua yaitu sunnah, artinya dianjurkan, merupakan tuntutan yang mengandung perintah, tetapi tidak mesti dikerjakan, hanya berupa anjuran. Jika dikerjakan berpahala, jika tidak dikerjakan tidak berdosa. 3. Haram, yaitu sesuatu yang dilarang oleh Allah. Jika dikerjakan berdosa, jika ditinggalkan berpahala. Yang keempat, makruh, yaitu sesuatu yang dianjurkan untuk meninggalkannya. Jika ditinggalkan berpahala, jika tidak ditinggalkan tidak berdosa. Yang kelima, mubah, yaitu segala sesuatu yang dibolehkan. Mubah merupakan pilihan antara melakukan atau meninggalkan. B. Hukum wad'i, yaitu hukum Islam yang berisi perintah Allah yang berkaitan dengan penetapan sesuatu sebagai sebab, syarat, atau penghalang bagi yang lain. Hukum wad'i terbagi 3. Yang pertama sebagai sebab, yaitu kondisi sesuatu yang menjadi sebab, syarat, atau halangan bagi yang lain. Contohnya, tak kala seorang ahli menyaksikan hilal pada 1 Ramadan, maka saat itu diwajibkan untuk berpuasa Ramadan. Melihat hilal menjadi sebab baginya untuk berpuasa, sebab dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan bahwa berpuasalah kalian karena melihat bulan, dan berbukalah kalian karena melihat bulan. Hukum sebab terbagi 2. Yang pertama, sebab yang berasal dari Allah sebagai tanda adanya hukum Islam. Contohnya, masuknya waktu solat menjadi sebab wajibnya mengerjakan solat. Yang kedua, sebab yang berasal dari perbuatan manusia, yaitu kondisi khusus yang menjadi sebab ditetapkannya hukum pada kondisi tertentu. Contohnya, saat seseorang berpergian pada bulan Ramadan, menjadikan sebab baginya adanya rukhsah atau keringanan untuk tidak berpuasa saat itu.
namun wajib dia ganti pada hari yang lain. Yang kedua syarat, yaitu sesuatu yang tergantung kepada adanya hukum. Contohnya berwudu menjadi syarat sahnya sholat. Adanya saksi menjadi sahnya pernikahan. Adanya niat menjadi syarat sahnya ibadah. Yang ketiga mani atau penghalang, yaitu suatu keadaan menjadi penghalang bagi yang lain. Contoh, murtadnya seseorang menjadikan penghalang bagi dirinya untuk mendapatkan harta warisan dari keluarga muslimnya. Perlu diingat bahwa ada 3 kondisi yang menyebabkan seseorang tidak dikenai hukum Islam. Kondisi yang pertama yaitu anak kecil hingga ia balik. Yang kedua, orang yang tidak sadarkan diri seperti tidur, pingsan, dan koma. Yang ketiga, orang yang hilang akal atau gila. 3 inilah yang tidak dikenai oleh hukum Islam. Sekian pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نوره سطع المدينة.